Pertama-tama siapkan tepung terigu. Di sini saya gunakan tepung terigu curah biasa aja sebanyak 3 sendok makan. Siapkan juga sosis. Ini adalah sosis sapi. Bunda bisa menggunakan sosis ayam ya. Tapi kalau untuk jualan, saran saya gunakan sosis sapi. Karena sosis sapi itu warnanya lebih merah, jadi nanti tampilannya akan terlihat lebih menarik, terutama jika pangsa pasarnya anak-anak jika untuk jualan. Sosis ini dipotong tipis-tipis, kira-kira satu sosis ini dipotong jadi 11 sampai 12 potong. Dan untuk sosis yang saya gunakan ini panjangnya sekitar 11 cm. Nah, ini kalau sudah, sosisnya bisa disisihkan terlebih dahulu. Siapkan juga 2 batang daun bawang. Ini daun bawangnya sudah dicuci bersih, kemudian diiris tipis. Juga siapkan 3 buah cabai merah keriting. Ini cabainya sudah dicuci, kemudian diiris tipis. Jika untuk jualan dan pangsa pasarnya ada anak-anak, ini cabainya boleh di skip ya. Atau sebaliknya, jika bunda lebih suka pedas, ini cabainya boleh ditambah lagi. Atau boleh juga dicampur dengan cabai rawit merah, biar pedasnya lebih mantap. Kemudian siapkan wadah bersih dan masukkan tepung terigu 3 sendok makan yang tadi sudah disiapkan. Kemudian ini dilarutkan dengan 150 ml air. Ini memasukkannya secara bertahap aja untuk meminimalisir tepung yang menggumpal. Ini saya memasukkannya bertahap 3 kali. Nah, ini kita aduk ya sampai tercampur rata. Jika sudah rata, kemudian masukkan telur 1 butir. Ini saya gunakan telur yang ukuran sedang. Masukkan juga seasoningnya, 1/4 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 1/4 sendok teh lada bubuk. Nah, ini kita kocok ya, dan kita aduk sampai semua bahan tercampur rata. Oh ya, kelupaan, tambahkan juga kunyit bubuk. Ini kunyit bubuknya opsional aja, karena ini untuk jualan, biar nanti kelihatannya lebih cerah warnanya, kuning gitu. Jadi saya tambahkan kunyit bubuk. Atau alternatif lain, bunda bisa menambahkan pewarna makanan warna kuning ya. Jika sudah rata, kemudian masukkan daun bawang yang tadi sudah diiris tipis. Juga masukkan cabai merah keriting yang sudah diiris tipis juga. Nah, ini kita aduk lagi sampai semua bahan tercampur rata. Nah, seperti ini udah rata. Ini adonannya seperti adonan telur dadar ya, tapi telur dadar yang ekonomis. Karena tadi kita campur dengan terigu dan air. Nah, ini adonannya udah siap untuk kita masak. Untuk memasaknya, ini saya gunakan wajan cetakan takoyaki. Ini cetakannya dipanaskan terlebih dahulu dan dioles dengan sedikit minyak sayur. Nah, jika wajannya udah panas, bisa langsung dimasukkan adonan telur sayur ekonomisnya. Ini sedikit aja ya, sekitar 1 sendok makan udah cukup. Jadi nggak penuh ya bun ya, paling hanya mengisi sekitar setengah cetakan aja. Jadi jangan khawatir, ini masaknya sebentar, nggak pakai lama, karena tidak terlalu tebal. Ini kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil. Jika sudah diisi semua dengan adonan telur sayur ekonomisnya, ini di atasnya kita beri potongan sosis. Ini usahakan menaruhnya di tengah ya bun ya, dan agak ditekan, tapi jangan sampai tenggelam sosisnya, agar nanti sosisnya ini cantik kemerah-merahan gitu ya setelah matang. Nah, ini kita masak sampai bagian bawahnya berwarna agak kecoklatan. Jangan lupa ditutup ya wajannya. Nah, seperti ini bagian bawahnya sudah berwarna kecoklatan, udah matang. Ini bisa dibalik agar bagian atasnya dan sosisnya juga matang merata. Ini kita tutup lagi wajannya dan dimasak sebentar aja. Ini masaknya nggak nyampe 5 menit, paling hanya sekitar 2 menitan aja. Nah, seperti ini udah matang, bagian bawah dan atasnya udah berwarna kecoklatan. Ini bisa langsung diangkat.
Lanjutkan memasak yang berikutnya, dan sebelum dimasukkan adonan telur sayurnya, ini dioles lagi dengan minyak sayur biar nggak lengket. Nah, sama ini kita masukkannya hanya 1 sendok makan aja, jangan penuh-penuh, karena kan ini untuk jualan yang murah meriah ya. Dan juga kalau nggak terlalu tebal, ini memasaknya sebentar. Jadi kalaupun dimasak dadakan saat ada yang membeli, konsumennya nggak perlu menunggu terlalu lama sampai kuenya matang. Dan memang ini paling enak dimakan selagi hangat ya. Nah, ini juga bisa dibalik agar matangnya merata. Nah, seperti ini udah matang juga ya masakan yang kedua. Ini bisa langsung diangkat dan lanjutkan memasak telur sosisnya sampai selesai. Jika Bunda membuat seperti yang ada di video, maka satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 33 telur sosis seperti ini. Nah, ini yang barusan kita masak, ini kelihatan cakep banget. Ini bulat-bulat, bagian tengahnya agak menggembung gitu ya. Bagian pinggirannya tipis jadi seperti koin. Ini teksturnya lembut dan terlihat sangat unik. Dan karena ini untuk dijual di sekolahan agar terlihat lebih menarik, ini ditusuk menggunakan tusuk sate seperti ini. Dan untuk jumlahnya silahkan disesuaikan dengan budget harga jualnya ya. Tapi kalau ini saya isi satu tusuknya 3. Jadi untuk satu resep ini kalau ditusuk menggunakan tusuk sate isi 3 akan menghasilkan sekitar 11 tusuk. Nah, ini sebagian yang sudah ditusuk sate ya. Dan jika untuk jualan, misalnya untuk dititip-titip di kantin ataupun di warung, ini bisa Bunda kemas menggunakan plastik mika. Di sini saya gunakan plastik mika yang ukuran agak besar. Ini bisa diisi 4 tusuk. Boleh juga ditambahkan saus sambal saset sebagai pelengkap. Atau jika ini Bunda jual di sekolahan atau di pinggir jalan dan ada anak-anak yang membeli, ini bisa Bunda kemas menggunakan plastik segi 4 yang perempatan seperti ini. Kemudian tambahkan juga saus sambal yang sudah diencerkan ataupun boleh juga yang kental. Nah, jadinya seperti ini, terlihat sangat menarik dan lezat ya. Pasti bikin anak-anak bolak-balik jajan ya. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini dimakan hangat ataupun dingin. Telur sayurnya ini lembut, gurih, berpadu dengan lezatnya sosis yang ada di bagian tengahnya. Apalagi dimakan dengan coilan saus sambal seperti ini ya, semakin menambah kelezatannya. Ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Untuk rincian resep sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Dan untuk harga jual serta modal silahkan disesuaikan dengan daerah masing-masing, karena harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Terima kasih ya sudah menonton videonya, semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama siapkan makaroni. Di sini saya gunakan makaroni rebus ya, yang biasa untuk sop itu. Ini makaroni yang bentuk panjang. Bunda bisa menggunakan yang bentuk ulir juga boleh. Dan untuk satu resep ini kita memerlukan 150 gram makaroni seperti ini. Nah, makaroni ini akan dilunakkan dengan cara direndam dengan air panas. Atau alternatif lain, ini bisa direbus ya jika ingin lebih cepat. Tapi memang jika direbus jangan terlalu lama agar nanti bentuknya tetap kokoh dan nggak kelembekan. Nah, ini sambil menunggu makaroninya lunak, kita akan menyiapkan bahan lainnya. Siapkan udang rebon. Ini udang rebon yang asin. Dan udang rebon yang asin ini kalau di tempat saya lebih murah dibandingkan dengan udang rebon yang tawar. Ini harganya Rp12.000 per 250 gram. 250 gram itu cukup banyak. Tapi untuk satu resep ini kita hanya memerlukan 3 sendok makan aja. Udang rebonnya ini dicuci, kemudian ditiriskan terlebih dahulu ya sebelum nanti digunakan. Untuk bumbunya, siapkan bawang merah 2 siung, bawang putih 2 siung, cabai rawit merah 3 buah, dan cabai merah keriting 4 buah. Semua bahan ini akan di blender ya sampai halus.
Tambahkan juga sedikit air untuk memblender. Nah, ini kita blender terlebih dahulu. Nah, seperti ini udah halus ya. Ini bawang dan cabenya akan ditumis. Tapi sebelumnya kita akan melihat dulu makaroni yang tadi dilunakkan. Nah, ini makaroninya sudah lunak. Ini teksturnya sudah lembut, tapi bentuknya tetap kokoh, nggak kelembekan. Dan ini memang yang dibutuhkan ya, lembut tapi tetap kokoh seperti ini. Nah, ini ditiriskan terlebih dahulu, baru kemudian nanti akan ditumis dengan bumbu yang tadi sudah di blender. Panaskan minyak cukupnya untuk menumis, dan jika minyaknya udah panas, kemudian masukkan blenderan bawang dan cabai yang tadi sudah disiapkan. Jangan lupa masukkan juga udang rebon yang tadi sudah dicuci dan ditiriskan. Nah, ini kita tumis ya sampai cabai bawang dan rebonnya ini matang. Ini menumisnya harus sampai kering ya bun ya, terutama rebonnya ini harus sampai benar-benar matang agar aroma udangnya lebih kuat dan sedap. Nah, seperti ini udah cukup, ini udah matang, udang rebonnya juga udah kering. Seperti ini udah ya. Kemudian masukkan makaroni yang tadi sudah dilunakkan. Nah, ini nggak usah ditambahkan air lagi ya, seperti ini aja udah cukup. Ini diaduk-aduk aja. Oh ya, masukkan juga seasoningnya ya. Ini ada garam 1/4 sendok teh, gula pasir setengah sendok makan, lada bubuk 1/4 sendok teh. Nah, ini kita aduk lagi sampai tercampur rata. Oh ya, di sini saya hanya menggunakan sedikit garam karena ebi atau udang rebon yang tadi digunakan sudah asin. Tapi kalau misalnya bunda menggunakan rebon tawar, silahkan disesuaikan lagi untuk garamnya. Nah, ini diaduk-aduk aja dan kita masak sebentar. Nah, ini bisa dikoreksi rasanya ya. Jika sudah oke, ini sudah siap untuk dijadikan sebagai isian. Ini kita pindahkan dulu ke dalam wadah. Oh ya, kita siapkan dulu untuk kulitnya ya. Di sini saya menggunakan kulit pangsit. Ini saya gunakan kulit pangsit yang tipis dan berukuran kecil. Ini yang tipis seperti ini biasanya juga dipakai untuk kulit dimsum. Kulit pangsit seperti ini saya beli kiloan, bukan yang bungkusan. Dan untuk harganya ini Rp10.000 per 500 gram. Ini 500 gram isinya banyak banget, ada sekitar 100-an lembar lebih. Oh ya, siapkan juga untuk perekatnya ya. Untuk perekatnya mudah, hanya menggunakan 1 sendok makan tepung terigu yang dicampur dengan sedikit air. Nah, ini kita aduk ya sampai didapat kekentalan yang sedang. Nah, seperti ini udah cukup. Ini sudah siap untuk dijadikan sebagai larutan perekat. Kemudian ambil 1 lembar kulit pangsit dan letakkan sekitar 1 sendok teh makaroni rebon pedas. Ini isinya agak banyak ya bun ya, agar nanti hasilnya lebih mantap. Kemudian bagian pinggirnya diberi larutan terigu sebagai perekat. Ini di 3 sisi aja ya, mengoles perekatnya. Kemudian dilipat seperti ini. Ini bagian pinggirannya agak ditekan-tekan agar saling melekat dan nanti isinya nggak keluar saat digoreng. Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana mudah ya bun ya cara membuatnya? Ambil 1 lembar kulit pangsit, kemudian letakkan sekitar 1 sendok teh penuh tumisan makaroni rebon pedasnya. Ini isinya kita kasih agak banyak ya. Kemudian di ketiga sisinya kita beri larutan terigu sebagai perekat. Kemudian dilipat seperti ini. Jangan lupa bagian pinggir kiri kanannya agak ditekan-tekan agar saling merekat kuat. Jika bunda membuat seperti yang ada di video, maka satu resep ini bisa menghasilkan 23 pangsit makaroni rebon pedas seperti ini. Nah, ini jika sudah diisi dengan makaroni rebon semua, ini bisa disetok. Nah, ini jika sudah diisi dengan makaroni rebon semua, ini bisa disetok. Jadi kalau misalnya bunda ingin membuat untuk jualan keesokan harinya, bunda bisa membuat 1 hari sebelumnya. Tinggal dimasukkan aja ke dalam wadah yang tertutup rapat, kemudian disimpan di kulkas bawah untuk dijual ataupun digoreng keesokan harinya. Atau ini juga bisa dijadikan sebagai ide frozen food. Jika disimpan dalam kondisi benar-benar beku, ini insya Allah bisa tahan sampai 1 bulan.
Oh ya, untuk menggorengnya ini gunakan pelapis telur, dan untuk satu resep ini satu telur cukup banget, malah nanti ada lebihnya. Tambahkan juga sedikit garam agar lebih gurih serta air sekitar 2 sendok makan. Nah, ini kita kocok ya sampai benar-benar lepas. Kemudian panaskan minyak dalam wajan secukupnya, dan jika sudah panas langsung aja dicelupkan pangsit makaroni rebon pedasnya ke dalam kocokan telur. Kemudian ini langsung digoreng menggunakan api sedang. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini dua sisinya sudah berwarna kecoklatan. Ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Untuk yang berikutnya sama, ini digoreng juga menggunakan pelapis telur, dan ini kita goreng menggunakan api sedang aja. Nah, ini juga udah mateng ya. Gorengan yang kedua ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Lanjutkan menggoreng sampai selesai. Nah, ini yang barusan kita goreng tadi, ini kelihatan cakep banget, terlihat sangat lezat. Dari menggorengnya tadi aja sudah tercium wangi telur goreng dengan aroma udang rebon yang sedap kemana-mana. Jika untuk jualan, ini bisa Bunda kemas menggunakan plastik mika. Ini saya gunakan plastik mika yang ukuran agak besar. Ini bisa diisi 5 buah. Boleh juga ditambahkan stiker thank you agar terlihat lebih menarik. Atau ini juga cocok untuk dijadikan snack box. Ini saya kemas menggunakan plastik OPP dan diberi stiker thank you. Oh ya, jika Bunda tertarik membeli label stiker thank you seperti ini agar lebih mudah, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silahkan dicek. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini kulit pangsitnya lembut-lembut gitu ya, karena ada telurnya, berpadu dengan lezatnya makaroni rebon pedas yang ada di sebelah dalam. Ini makaroninya enak banget, gurih, rasa udangnya juga mantep. Pokoknya ini enak banget. Ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Untuk rincian resep sudah ditulis di deskripsi, silahkan dicek. Dan untuk modal serta harga jual, silahkan disesuaikan dengan daerah masing-masing, karena harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Terima kasih ya sudah menonton videonya, semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama siapkan kentang, ini beratnya sekitar 250 gram sebelum dikupas. Kentang ini akan dilunakkan dengan cara direbus, tapi sebelumnya ini dikupas terlebih dahulu. Nah, ini sudah dikupas ya, kemudian ini dipotong kecil-kecil agar nanti lebih cepat lunaknya saat direbus. Atau alternatif lain, ini bisa dikukus atau digoreng ya, nanti hasilnya sama aja. Nah, ini sudah dipotong kecil-kecil dan ini akan langsung direbus aja. Dan ini airnya sudah siap. Nah, ini kita rebus sampai kentangnya ini lunak. Sambil menunggu kentangnya ini lunak, kita akan menyiapkan bahan lainnya. Siapkan daun bawang 1 batang. Ini daun bawangnya sudah dicuci bersih, kemudian diiris tipis. Siapkan juga tepung terigu. Ini tepung terigu yang saya gunakan adalah tepung terigu curah biasa aja yang biasa di warung-warung. Dan untuk satu resep ini kita memerlukan 100 gram. Siapkan juga margarin sebanyak 30 gram atau sekitar 2 sendok makan. Kemudian siapkan juga bakso. Ini saya gunakan bakso sapi. Bunda bisa menggunakan bakso ayam ya, sesuai selera aja. Ini saya beli harganya Rp500 per butirnya. Ini bukan bakso yang bermerek ya, tapi bakso curah homemade. Dan ini karena baksonya ukurannya cukup besar dan juga untuk jualan yang murah meriah, jadi baksonya ini saya potong menjadi 4 bagian. Karena seperempat bagiannya ini aja udah lumayan besar ya ukurannya. Oh ya, ini baksonya sudah dicuci bersih dan direbus. Ini penting ya Bun ya untuk merebus atau menggorengnya terlebih dahulu
dahulu karena ini nanti baksonya untuk isian dan nanti camilannya hanya digoreng sebentar aja. Jadi kalau nggak dimasak terlebih dahulu baksonya, khawatir nanti baksonya ini nggak mateng dan juga camilannya kurang awet. Nah, jika baksonya sudah, ini bisa disisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan melihat kentang yang tadi direbus. Nah, ini kentangnya udah lunak ya. Ini bisa langsung dimatikan aja api kompornya dan diangkat, kemudian ditiriskan. Nah, ini kentang yang tadi direbus, kemudian ini dilunakkan. Di sini saya melunakkannya menggunakan saringan seperti ini. Bunda bisa menggunakan alat lain ya, misalnya pakai ulekan ataupun chopper. Tapi jika menghaluskannya selagi panas-panas seperti ini sangat mudah karena ini lunak banget. Nah, ini sudah halus ya. Jika sudah seperti ini, kentangnya bisa disisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan wajan dan masukkan air 100 ml. Kemudian masukkan juga margarin 30 gram yang tadi sudah disiapkan. Nah, ini kita masak ya sampai airnya mendidih dan margarinnya cair. Nah, ini sudah mendidih dan cair juga margarinnya. Jika sudah seperti ini, kemudian api kompornya dikecilkan dan masukkan tepung terigu 100 gram. Ini memasukkan tepung terigunya sambil diayak ya bun ya untuk meminimalisir tepung yang menggumpal. Nah, ini kalau sudah masuk semua tepung terigunya bisa langsung diaduk dengan cepat, Bu. Ini kita aduk sampai tepung terigunya ini rata dan tepungnya ini matang. Nah, ini kalau sudah masuk tepung terigunya nggak boleh ditinggal-tinggal ya bun ya, karena ini cepat banget menggumpalnya, jadi harus sering diaduk-aduk selama sekitar 2-3 menitan. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini bisa langsung diangkat dan ini langsung dimasukkan ke dalam kentang yang tadi sudah dihaluskan. Kemudian masukkan juga daun bawang yang tadi sudah diiris tipis. Masukkan juga garam setengah sendok teh, kaldu bubuk 1 sendok teh, lada bubuk 1/4 sendok teh, dan bawang putih bubuk 1 sendok teh. Nah, ini kita aduk dulu ya sampai semua bahan tercampur rata. Nah, jika sudah rata, ini adonan kentangnya bagus banget. Ini nggak lengket, lembut, dan mudah sekali untuk dibentuk-bentuk. Seperti ini udah cukup ya. Ini adonannya udah bagus. Ini sudah siap untuk diisi dengan bakso yang tadi sudah kita siapkan. Ambil sedikit adonan kentang, ini beratnya sekitar 20 gram. Kemudian ini diisi dengan bakso yang tadi sudah disiapkan. Ini baksonya 1/4 potong aja, kemudian ditutup dan dibentuk bulat. Kemudian ujungnya agak dilancipkan, jadi bentuknya seperti jambu ya bun ya. Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana mudah ya bun ya cara membuatnya? Ambil sedikit adonan, kira-kira beratnya 20 gram. Kemudian ini diisi dengan bakso yang tadi sudah disiapkan. Kemudian ini ditutup dan dibentuk bulat. Kemudian ujungnya dilancipkan jadi seperti membentuk jambu. Oh ya, untuk bentuknya ini bebas ya bun ya. Silahkan dikreasikan aja sesuai selera, bisa bentuk lonjong ataupun bentuk yang lain. Nah, ini jika sudah dibentuk semua seperti ini akan dipanir. Tapi sebelumnya siapkan dulu larutan pencelupnya. Untuk adonan pencelupnya mudah, hanya gunakan 3 sendok makan tepung terigu yang ditambah sedikit garam biar gurih. Kemudian ini dilarutkan dengan secukupnya air sampai didapat kekentalan yang sedang. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini adonannya udah bagus. Ini sudah siap untuk dijadikan sebagai larutan pencelup. Celupkan kentang isi bakso ke dalam larutan terigu dan ini langsung dibaluri dengan tepung panir sambil agak ditekan-tekan. Lakukan hal yang sama sampai semua kentangnya dipanir. Jika sudah ditepung panir seperti ini bisa disetok. Jadi kalau misalnya bunda ingin membuat untuk jualan keesokan harinya, ini bisa bunda buat 1 hari sebelumnya. Tinggal dimasukkan aja ke dalam wadah yang tertutup rapat, kemudian disimpan di kulkas bawah untuk dijual ataupun digoreng keesokan harinya.
Tapi ini akan langsung digoreng aja. Siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menggoreng. Ini minyaknya dipanaskan terlebih dahulu. Ingat, ini memasukkan kroket kentangnya saat minyaknya harus sudah benar-benar panas ya bun ya. Karena ini nanti digorengnya sebentar aja. Nah, ini minyaknya udah benar-benar panas, langsung aja dimasukkan kentang isi baksonya. Dan jika sudah masuk kentang isi baksonya ini, sambil terus dibolak-balik ya. Karena ini kan kita goreng menggunakan api yang besar. Jika nggak sering dibolak-balik, ini bisa cepat gosong satu sisinya. Ini menggorengnya sebentar aja, nggak usah lama-lama, karena kalau digoreng terlalu lama, terkadang ini kroket kentangnya bisa retak. Tapi jangan khawatir, walau digorengnya cuma sebentar, ini tepung panirnya tetap crispy karena kita menggorengnya menggunakan api besar. Dan untuk yang berikutnya sama, ini digoreng menggunakan api besar sambil terus dibolak-balik. Dan ini menggorengnya sebentar aja agar hasilnya tetap cantik, mulus, dan gak pecah-pecah. Oh ya, tips menggoreng dengan api besar dan sebentar aja seperti ini juga cocok ya untuk adonan kroket yang berbahan singkong. Saya sudah pernah coba dan hasilnya juga bagus, mulus, nggak ada yang pecah-pecah. Nah, seperti ini udah cukup, ini juga udah mateng, ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Lanjutkan menggoreng sampai selesai. Nah, ini yang sudah digoreng, hasilnya cakep banget, mulus, bentuknya juga unik. Jika untuk jualan, ini bisa bunda kemas menggunakan plastik mika. Ini saya gunakan plastik mika yang ukuran 7 x 14 cm. Ini bisa diisi 6 buah. Boleh juga ditambahkan stiker thank you agar terlihat lebih cantik dan elegan. Atau ini juga cocok untuk dijadikan sebagai snack box. Ini bisa dialas dulu dengan cup kertas, kemudian dikemas menggunakan plastik mika kecil seperti ini. Oh ya, jika bunda tertarik membeli stiker thank you agar lebih mudah, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi, silahkan dicek. Untuk rincian resep sudah saya tulis di deskripsi, dan untuk modal serta harga jual silahkan disesuaikan lagi ya dengan daerah masing-masing karena harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Terima kasih ya sudah menonton videonya, semoga bermanfaat dan jualan bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama siapkan tepung terigu protein tinggi. Di sini saya gunakan tepung terigu cakra. Dan untuk satu resep ini kita memerlukan 250 gram. Oh ya, jika untuk jualan dan ingin lebih ekonomis, bunda bisa menggunakan tepung terigu yang curah ya, bukan yang kemasan seperti ini agar bisa lebih hemat. Kemudian siapkan juga gula pasir 30 gram. Kalau misalnya bunda suka manis, boleh tambahkan lagi ya gulanya sampai 50 gram. Tapi menurut saya 30 gram ini udah sedang manisnya karena nanti ini akan dikombinasikan dengan isiannya yang gurih. Kemudian siapkan wadah bersih agak besar dan masukkan tepung terigu protein tinggi 250 gram. Kemudian masukkan juga gula pasir 30 gram. Tambahkan juga ragi 2 sendok teh. Di sini saya gunakan cukup banyak raginya 2 sendok teh karena saya menggunakan ragi curah. Tapi jika bunda menggunakan ragi instan saset, gunakan 1 sendok teh aja. Jika untuk jualan, sangat recommended menggunakan ragi curah ya, karena harga ragi curah itu jauh lebih hemat dibandingkan dengan ragi instan saset. Nah, ini bahan keringnya diaduk terlebih dahulu sampai tercampur rata. Oh ya, saya juga menambahkan sayuran. Ini saya gunakan irisan daun singkong yang sudah diiris tipis-tipis, kecil-kecil seperti ini. Bunda bisa menggunakan sayuran yang lain, tapi usahakan gunakan sayuran yang tidak mengandung terlalu banyak air. Misalnya seperti daun singkong ini, atau bisa juga daun kelor atau daun seledri kering. Jadi yang tidak terlalu basah ya. Nah, ini kita aduk lagi sampai sayurannya ini tercampur rata dengan bahan keringnya. Jika sudah rata, kemudian masukkan telur 1 butir. Di sini saya gunakan telur yang ukuran sedang. Nah, ini kita aduk lagi sampai telurnya ini agak tercampur rata dengan adonannya.
Jika sudah agak rata telurnya, boleh dimasukkan air. Ini airnya sekitar 80 ml. Nah, ini kita aduk lagi sampai tercampur rata. Jika sudah rata, kemudian tambahkan margarin 15 gram atau sekitar 1 sendok makan. Tapi maaf, saat saya memasukkan margarinnya, videonya nggak kerekam. Nah, jika margarinnya sudah masuk, ini akan kita uleni ya sampai kalis. Jika menggunakan tangan, ini saya biasanya mengulen sekitar 15 menitan atau sampai adonannya ini lentur. Jadi nanti ciri-ciri udah kalis itu saat kita tipiskan, nanti adonannya nggak mudah sobek. Atau jika Bunda mengulen menggunakan mixer, bisa lebih cepat ya, hanya sekitar 8 menitan aja. Nah, seperti ini adonannya udah kalis. Jika sudah seperti ini akan diistirahatkan terlebih dahulu sekitar 1 jam atau sampai adonannya ini mengembang 2 kali lipat. Tapi jika suhu di daerah Bunda panas, sewaktu proofingnya bisa lebih cepat. Jangan lupa ditutup ya agar adonannya nggak kering. Sambil menunggu adonan rotinya ini di proofing, kita akan membuat isiannya. Untuk bumbunya gunakan 3 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 2 buah cabai merah keriting, dan 4 buah cabai rawit merah. Menurut saya ini pedasnya sudah lumayan oke, tapi jika Bunda suka camilan yang pedas mantap, Bunda boleh menambahkan lagi cabai rawit merahnya ya. Nah, ini semua bumbunya akan di blender sampai halus. Tambahkan sedikit air untuk memblender. Ini kita blender dulu ya. Ya, seperti ini udah halus. Jika sudah seperti ini blenderan cabai bawangnya bisa disisihkan terlebih dahulu. Siapkan juga ayam filet sekitar 200 gram. Ini filet dada ya. Ini saya beli harganya 55.000 per 1 kilogramnya. Selain filet dada, Bunda bisa menggunakan filet paha ya. Kalau filet paha itu memang harganya lebih murah dibandingkan dengan filet paha. Daging ayam ini akan dihaluskan dengan cara di blender. Ini saya potong kecil-kecil dulu agar nanti lebih mudah halusnya saat di blender. Nah, seperti ini udah cukup. Ini kita masukkan dulu ke dalam blender. Tambahkan sedikit air biar blendernya bisa muter ya. Nah, seperti ini udah cukup halus. Jika sudah seperti ini sudah siap untuk ditumis. Siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menumis. Dan jika udah panas, langsung dimasukkan blenderan bawang dan cabai yang sudah disiapkan. Tambahkan juga daun salam 1 lembar, daun jeruk 3 lembar, dan serai yang sudah diambil putihnya 1 batang. Nah, ini kita tumis sampai bawang dan cabenya ini matang. Ingat, ini menumisnya harus sampai benar-benar matang ya Bun ya. Dan airnya menyusut agar baunya tidak langu dan rasanya lebih sedap. Jika sudah seperti ini, kemudian masukkan ayam filet yang tadi sudah di blender. Nah, ini kita masak ya sampai ayamnya ini matang. Ini kita aduk dulu sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan juga seasoningnya, garam 1 sendok teh, kaldu bubuk 1 sendok teh, gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuk setengah sendok teh. Nah, ini kita masak ya sampai ayamnya ini matang dan airnya menyusut. Jadi isiannya ini harus kering ya Bun ya, agar nanti mudah saat kita mengisikannya ke dalam adonan roti. Dan juga pastinya jajanannya bisa lebih awet ya jika isiannya ini kering. Nah, seperti ini udah cukup. Ini ayamnya udah matang, airnya juga udah menyusut. Jika sudah seperti ini, kemudian tambahkan kecap manis sekitar 4 sendok makan. Nah, ini kita aduk lagi sampai semua bahan tercampur rata. Ini kita masaknya sebentar aja ya, sampai kecapnya ini meresap ke ayamnya. Nah, seperti ini udah cukup. Ini bisa dikoreksi rasanya. Jika sudah oke, ini sudah siap untuk dijadikan sebagai isian. Ini kita pindahkan dulu ke dalam wadah. Sekarang kita akan melihat adonan roti yang tadi di proofing.
Nah, ini udah sekitar 1 jam. Ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat. Ini dibuang terlebih dahulu gasnya. Kemudian ini dibagi lagi menjadi ukuran yang lebih kecil. Ini saya membaginya jadi sekitar masing-masing 20-22 gram ya. Kemudian ambil satu bagian adonan, ini kita bulatkan terlebih dahulu, kemudian dipipihkan. Dan ini diisi dengan tumisan ayam pedas yang tadi udah kita siapkan. Ini isinya agak banyak ya, sekitar 1 sendok teh. Kemudian ditutup lagi sampai rapat. Ini menutupnya sampai benar-benar rapat ya bun ya, agar nanti tidak terbuka saat di proofing. Nah, ini dibentuk bulat. Setelah dibentuk bulat kemudian dipipihkan. Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana mudah ya bun ya cara membuatnya? Jika bunda membuat seperti yang ada di video, maka satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 20 roti isi ayam seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Jika sudah diisi, ini di proofing lagi ya sebentar, sekitar 15 menitan, baru kemudian akan dimasak. Di sini saya menggunakan wajan loyang yang cetakan kue lumpur yang lubang 7, ini diameternya sekitar 6 cm. Ini dipanaskan terlebih dahulu dan dioles dengan sedikit margarin ataupun minyak sayur. Kemudian letakkan adonan roti ayam yang tadi sudah kita buat. Ini kita masak menggunakan api kecil ya. Apinya kecil banget agar nanti nggak mudah gosong bagian bawahnya. Dan bisa matang sampai ke dalam. Ini boleh agak dipipihkan ya rotinya. Nah, ini kita masak dulu. Dan jangan lupa wajannya ditutup. Nah, ini udah sekitar 5 menitan. Ini bagian bawahnya udah berwarna kecoklatan. Ini bisa langsung dibalik. Nah, ini kita masak lagi bagian atasnya sampai berwarna kecoklatan juga. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini dua sisinya udah berwarna kecoklatan. Ini bisa langsung diangkat. Dan untuk yang berikutnya, ini nggak perlu dioles lagi dengan margarin ataupun minyak sayur. Boleh langsung aja diletakkan roti isi ayam pedasnya. Dan ini kita masak sampai semuanya matang. Nah, ini yang udah matang rotinya. Ini wangi banget, sedap harum roti bercampur dengan wanginya tumisan ayam pedas. Ini terlihat sangat lezat ya. Jika untuk jualan, misalnya untuk dititip-titip di warung ataupun di kantin, ini bisa bunda kemas menggunakan plastik mika. Ini saya gunakan yang ukuran 7 x 14 cm. Ini bisa diisi 3 buah. Boleh juga ditambahkan stiker thank you agar terlihat lebih menarik. Atau ini juga bisa dikemas satuan biar lebih cantik. Ini dialas dulu dengan kap kertas, kemudian dikemas menggunakan plastik OWP yang ukuran 10 x 10 cm. Oh ya, jika bunda tertarik membeli stiker thank you seperti ini agar lebih mudah, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silahkan dicek. Soal rasa jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini rotinya empuk banget, lembut, berpadu dengan lezatnya tumisan ayam pedas yang ada di sebelah dalam. Ini ayamnya juga melimpah, rasanya gurih, sedap, mantap. Cocok berpadu dengan lezatnya roti. Bunda harus coba ya. Ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Untuk rincian resep sudah ditulis di deskripsi, silahkan dicek. Dan untuk modal serta harga jual silahkan disesuaikan dengan daerah masing-masing, karena harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Terima kasih ya sudah menonton videonya, semoga bermanfaat dan jualan bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.